Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-23, berkata Umar radhiyallahu anhu, kulihat semua kawan, tidak ada yang lebih utama selain menjaga lidah. Nah, itu kata Khalifah Umar. Kawan yang paling utama adalah menjaga lidah. Lidah itu saghirul jirmi kabirul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar dosanya. Jamaah, lidah dia memang tak bertulang. Sebab lidah api bisa padam. Sebab lidah air bisa berubah menjadi api. Begitu hebat perseteruan orang, tapi sebab lidah kita, orang berseteru itu bisa jadi damai. Situasi damai sebab lidah kita, orang bisa berperang, berantem. Jamaah, lidah. Nah, makanya lidah ini dijaga. Itu kawan yang paling bagus. Tidak ada kawan yang lebih utama selain menjaga lidah. Berapa banyak manusia berdiam karena menjaga diri dari menipu. Jangan nipu. Ini orang tua nipu nih. Ya, orang tua nipu. Dia mau pergi, anaknya mau ikut. Enggak boleh ikut, apa dibilangnya? Mau ke dokter kan? Jemaah. Begitu orang tua kan, jemaah. Mau ke dokter nih, katanya. Jangan. Nipu. Nanti anaknya jadi penipu, cucunya jadi penipu, udah besar. Dia heran, siapa ngajari kau nipu? Ya kita ngajari. Mau ke dokter ini, katanya. Coba ini jemaah. Terusnya polisi. Suka-suka anak-anak ditakut-takuti kepada polisi. Jangan nanti gini. Nipu jemaah. Dan tidak ada di dalam Islam menipu untuk baik. Keterangan guru-guru kita boleh menipu untuk baik, itu kurang keterangannya. Jamaah, kurang. Karena baik itu baik, buruk itu buruk. Tidak bisa yang buruk dijadikan jalan untuk yang baik. Itu namanya mencampur air dengan minyak. Tidak mungkin, jamaah. Tapi bertaktik strategi ya mungkinlah. Dia dokter anak. Namanya anak-anak, jangankan anak-anak. Kita yang udah dewasa gini disuntik aja kadang takut. Ini anak-anak. Macam mana cara si dokter supaya anak mau disuntik? Dikasihlah permen, dibujuk-bujuk, dimain-mainkan. Tuh, masuk jarum tadi. Nipu si dokter. Itu kan taktik. Jadi ini jangan nipu. Jadi berapa banyak manusia berdiam karena menjaga diri dari menipu dan membuka aib orang lain. Jamaah, jangan buka aib. Ini sakit yang diderita banyak orang. Membuka aib. Orang yang membuka aib orang berarti orang itu tidak punya aib. Jamaah, ya. Yang tidak membuka, yang membuka aib orang, yang suka ceritakan aib orang, berarti orang itu tidak punya aib, berarti sudah bersih. Jamaah, jadi kalau kita mau membuka aib orang,
Berarti kita sudah jadi orang bersih. Sudah tak ada lagi dosa, tak ada lagi salah, jamaah. Dan berapa banyak pula karena merasakan kuasa kebesaran Tuhan. Jadi dia jaga lidah karena merasakan kebesaran kuasa Allah Ta'ala, jamaah. So Allah Ta'ala suruh kita sampaikan yang baik-baik, maka tak satu dua begitu mudah Allah Ta'ala menetapkan lidah orang menjadi clue, jamaah ya. Berapa banyak tak bisa lagi cakap. Macam-macam lah peristiwa, karena sakit kah, karena apa. Dia merasakan betul kebesaran kuasa Tuhan. Maka dia tidak mau jadikan lidah dia kecuali menuturkan yang baik-baik. Kita ni mudah kali katakan yang buruk-buruk. Mudah kali, ya maaf. Ini mau diperbaiki. Jadi kata Khalifah Umar bin Khattab, tidak ada yang lebih utama selain menjaga lidah. Ya. Berikutnya, dan kulihat semua pakaian, tidak ada yang lebih utama selain wara'. Wara' itu menjaga diri. Wara' menjaga diri. Ya, jamaah. Tidak ada yang lebih utama. Kulihat semua pakaian, tidak ada yang lebih utama selain wara'. Wara' yaitu menjaga diri. Jadi wara' ini waspada, jamaah. Ya, wara' ini waspada. Kehati-hatian kita melewati jembatan, oleh karena nampaknya sekarang air sedang naik, Sungai Delhi meninggi. Hati-hati lewat jembatan ni, pelan-pelan, jangan semau-mau kita. Itu disebut wara'. Jadi jangan difahamkan wara' ni hidupnya susah, tak mau A, tak mau B. Bukan, itu bukan wara', itu merana ya, jamaah. Wara' ni menjaga diri. Jaga diri, oleh karena kita tidur, setan tidak pernah tidur. Kita tidur, setan tak pernah tidur. Kita lalai, setan tak pernah lalai. Setan itu teguh di dalam keinginan dia untuk menjadikan kita kawan dia. Bahkan dalam mimpi pun setan masuk. Kapan kita mimpi? Saat tidur. Di mana alam mimpi? Siapa bisa jawab, jemaah? Di mana alam mimpi? Ya, mimpi itu saat tidur, tapi di mana alam mimpi? Setan tahu, sehingga masuk dia ke alam mimpi itu tadi, jemaah. Jadi kita harus wara', kita harus menjaga diri dari kemungkinan segala hal yang merusakkan kita. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, wara' itu menjaga diri dari segala yang samar hukumnya. Ini hukumnya samar, itu disebut syubhat. Jaga diri, jamaah, dari yang syubhat, dari yang sebetulnya kalau nampaknya halal, tapi ini agak susah ini. Kalau dikata halal 100%, campur-campur. Jaga diri, jamaah. Jaga diri. Kadang-kadang kita sudah jaga pun masih masuk juga dia. Ya. Sedangkan meninggalkan yang tidak bermanfaat disebut meninggalkan yang berlebihan. Namanya tarkul fadhalat. Yang tidak bermanfaat. Manfaat di dalam Islam itu maksudnya adalah pahala. Tinggalkan yang tidak menghasilkan pahala, karena itu tidak berguna. Hidup ini singkat, cari pahala sebanyak-banyaknya. Aku dah sembahyang, dah baca Quran, dah duha, mau apa lagi? Sedangkan kau masih hidup. Coba ruginya ini berpaham begini. Belah sembahyang sudah, 5 waktu sudah, baca Quran sudah, duha sudah.
Tadi malam sudah tahajud, terus waktu yang senggang ni mau jadi apa? Kan rugi kalau tidak menghasilkan pahala. Jadi nggak cukup awak sembahyang aja. Pertanyaan kita balik, jadi habis kau sembahyang, Tuhan nggak ngasih kau napas? Kata awak. Ya kasihlah pula. Lantas apa tanda terima kasihmu kepada Tuhan yang memberi kau napas saat kau bernapas tu? Jemaah. Mungkin dia menanya begitu karena dia belum faham. Kita kasih faham. Jemaah, rugi hidup ni bentar lagi balik. Kau dah balik enggak usah banyak lagi cengkunek jemaah, tak usah apa-apa. Ini kita sedangkan masih hidup saja, sakit, udah enggak bisa apa-apa lagi jemaah. Enakan mana sembahyang waktu sehat atau pas sakit perut? Ada loh jemaah. Udahlah sakit perut, hujan pula. Awak mau masak, entah mau minum, mau apa, gas habis pula. Coba aja mah, nggak enak. Apalagi kalau sudah di akhirat, jauh kali akhirat. Apalagi kalau sudah mati, nggak bisa apa-apa. Maka kita jangan banyak cengkunek. Aku betul perhatikan jemaah, cengkunek kita ni banyak kali. Awak ni ustaz, kalau untuk akhirat, alah itunya hidup awak lagi. Tapi berdangki, macam mana gini ni? Macam mana jemaah? Usaha banyak gaya. Saya bagi tahu serius jemaah, gaya terlampau banyak. Mulut terlampau manis. Tuhan tak nilai itu, jemaah. Kita bakal pulang. Warak dalam hidup. Apa warak? Jaga diri. Bukan sok mau jadi ustaz, tidak. Jaga diri, jangan buat yang haram-haram, jangan buat yang syubhat-syubhat, jangan buat yang tak bermanfaat. Apa tak bermanfaat? Tak menghasilkan pahala. Kalau kita jamaah dalam benak kita hanya melulu hasilkan pahala, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu pasti itu. Karena hanya yang baik yang menghasilkan pahala. Ini Islam sama Islam saling ange-angean, saling fitnah-fitnahan, saling menganggap dia lebih hebat dari orang lain, menceritakan orang lain macam dia yang paling bagus. Hati-hati jamaah. Ini diantara sebab orang murtad keluar dari Islam. Cuman orang mau masuk ke Islam yang di dalam saja enggak nyaman, keluar dia dari Islam jamaah. Janganlah cerita sama itu hidayah Allah, itu urusan Allah. Kita sekarang sebagai manusia, padahal dalam sejarahnya cantik kali kita ajaran Islam ni. Tapi sekarang ni tengoklah, Islam sama Islam berantam, berkelahi, fitnah sana, fitnah sini. Kesudahan yang non-Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu nengok kita, orang Islam kayak gini. Sekarang saya tanya, lepas dari hukum dulu. Kecuali kalau ada hal yang mendesak ya. Kalau ada yang mendesak kita nggak ada masalah. Sebaiknya sembahyang itu di awal, di tengah, apa di ujung? Sebaiknya di awal, itu jelas. Kecuali ada sebab. Kalau sebab nggak usah lagi saya dibantah lah. Bukan pula saya tak mau dibantah. Kalau ada sebab pula, apa masalahnya? Jemaah, di ujung pun tak ada masalah. Lebih ramai mana waktu salat maghrib? Di tempat undangan atau di masjid? Yang hadir di tempat undangan itu yang lebih memalukannya, berjilbab-jilbab, berpeci-peci haji, ditahu orang itu Pak Haji, Bu Hajah. Coba dulu jamaah. Itu buat orang non-Muslim malas masuk Islam. Kalau cakap pandai, Islam ni agama yang memberi kedamaian, kebagusan. Tapi dia pesta nutup jalan, itu kedamaian atau nyusahkan orang? Coba pikir jemaah. Itu nyusahkan orang tidak? Tapi katanya Islam agama yang memberikan kasih sayang, kedamaian. Coba, orang tengok itu. Lepas dulu dari persoalan hukum. Orang tengok itu, maka malas orang masuk Islam. Lah yang di dalam Islam sendiri, dia keluar karena nggak merasa nyaman dia di dalam Islam. Hati-hati loh jamaah.
grafik terus menaik, anak-anak muda Muslim Indonesia murtad. Grafik ni terus menaik. Cuma kerana saya bukan peneliti, saya tak tahulah secara teknis. Tapi baca-baca begitu, makin banyak anak muda Islam Indonesia ni keluar dari Islam. Kenapa? Enggak nyaman. Dalam Islam ni enggak nyaman. Bukan ajaran Islamnya salah, tapi kena sikap orang Islamnya. Jamaah. Maka kita perlu warak. Apa warak? Menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Agak remang-remang. Menjaga diri dari hal-hal yang buruk, karena yang baik pasti hasilkan pahala. Jamaah. Kalau kita tengok di tempat, di wadah, tah keranjang, tah apa, kita masukkan kepiting, tempat tu tinggi, kepiting tu selalu ingin keluar dari tempat tadi. Jamaah, coba tengok kerja kepiting tu. Dia akan menginjak kawannya yang di bawah, asalkan dia bisa keluar. Coba tengok jemaah. Tengok nanti. Dia minjak tu. Saat pijaknya yang bawah, yang penting dia naik. Yang bawah pun begitu. Wah, penting naik. Orang Islam tu tak boleh begini, kata Rasulullah. Ayat Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Mudahnya ayat itu kita fahami. Tolong menolong kalian dalam yang positif, jangan tolong menolong dalam yang baik. Kalimat itu bukan tolong, tolong menolong. Tak boleh kita sendiri saja. Bantu orang agar bisa baik, bantu orang agar bisa macam kita. Bantu, tolong menolong. Tapi kita macam kepiting, pijak bawah asalkan bisa ke atas. Hancurkan bawah asalkan bisa kita berjaya. Fitnah orang asalkan kita bisa terkenal. Ini Islam mana yang gini nih? Jamaah. Maka kata Khalifah Umar bin Khattab bahwa aku lihat semua pakaian tidak ada yang lebih utama selain wara. Apa wara? Menjaga diri. Dari apa? Dari dosa. Dari dosa. Kalau kita jaga diri dari dosa, tentu orang yang bijak akan berusaha hidupnya menghasilkan pahala. Itulah yang baik-baik. Bukan mesti mengeluarkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, cakap Arab, berpenampilan macam saya bersarung begini, macam Bang Nuh. Tidak mesti. Macam kita, tidak mesti. Yang penting asal tutup aurat, lakukan kebaikan. Jamaah. Kalau cara dulu lah, cara sekarang tak ada. Dulu kan Medan Belawan ni ada bus besar tu, bus besar ya. Setia Budi itu kan jemaah. Awak dah duduk begini, tak ada lagi tempat duduk. Tahu-tahu naik orang lain, tua dia atau bawa anak dia. Awak berdiri, suruh dia duduk. Kalau sekarang dah tak ada lagi jemaah. Kan sekarang kecil-kecil dah. Kita datang ke wirid. Masih ada wirid sekarang nih? Masih. Biasa sekarang ni wirid-wirid, kalau ada kuih-kuih itu masuk enggak ke bungkus? Masuk. Dulu tidak. Jamaah dulu tidak. Belakang dah berubah adat. Karena tuan rumah pun ternyata senang kalau kuih-kuih itu habis. Senang dia jamaah. Habis. Depan awak ada 3 piring, awak masukkan. Sebelah tak ada, awak tengok. Biarkan aja di situ, nasib kau lah udah. Apalah payahnya. Ambilkan kau sepiring. Yang kecil tu, aku 2 piring. Kan masih lebih juga di awak. Ini tidak, awak masukkan, orang biarkan. Itu baru kue yang akan jadi tai. Itu baru kue, itu pun gratis. Macam mana mengeluarkan duit pula untuk hasilkan pahala? Jangan pelit hidup ini. Qarun mati. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh propertinya ke dalam bumi itu. Kaya raya itu bukan kaya raya lagi itu. Qarun jamaah, berdangki kali. Ngapa mau untuk kita? Kita tak bisa hidup tanpa orang lain. Hatta Rasulullah pun tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tetapi jangan pula gara-gara tolong menolong ni kita berlawanan dengan agama, melanggar aturan agama, tak boleh. Dari mana kak? Itu ngawani makcik itu. Makcik mana yang jualan tu? Dari mana? Ke dukun sana minta pelaris. Tak boleh. Sama sekali salah mah. Macam mana jualan dia mau laris, mukanya 12 pas kayak gitu? Tak laris jualan dia.
Jualan muka 12 pas. Jeruk purut. Jeruk purut tahulah kita ni semua kan. Mungkin tak tahu jemaah. Jualan macam jeruk purut. Muka tadi. Ramah pun belum tentu laku awak. Ini muka macam jeruk purut. Tak laku-laku ni. Carilah pelaris. Berdosa jemaah. Itu bukan tolong menolong alal birri wat taqwa. Tak bisa. Saya berkali-kali sampaikan, pulang nanti kita ada kawan tu berjalan, apa payahnya boncengkan dia? Apa masalahnya? Boncengkanlah. Kecuali kalau memang dia mau jalan kaki untuk riadah, latihan badan, itu lain hal lah jemaah. Payah kali ku perhatikan kita orang Islam ni. Itulah yang membuat orang malas masuk ke dalam Islam dan anak-anak muda keluar dari Islam jamaah. Ini mau hati-hati. Seterusnya kita baca hadis Rasulullah. Bersabda Rasulullah kepada Abu Hurairah, kun wara'an takun abadan nas. Kata Rasulullah, wahai manusia, dalam hal ini waktu itu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, wara'lah engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang paling mengabdi kepada Allah. Wara' jamaah. Tak usah cakap-cakap sama orang. Ini manis sekali. Awak kalau dunia ni alas sekejapnya ni. Tapi masih juga memfitnah orang. Apa kayak begini? Mulut jemaah. Ya, seperti kata Khalifah Umar tadi. Yang ketiga, aku lihat semua harta tiada yang lebih utama daripada qanaah. Apa qanaah ni? Tidak mencari yang tiada. Awas. Dan mencukupkan apa yang ada. Awas. Tidak mencari yang tiada. Apa yang ada dicukupkan. Lantas orang jadi negatif. Kalau gitu udahlah, nggak usah berusaha lagi. Ini aja udah. Padahal, kita teruskan satu persatu. Qanaah ini mengajarkan tidak tamak terhadap benda-benda. Tidak tamak dia. Jamaah. Tidak tamak terhadap benda-benda. Apa tamak? Tak pernah puas. Jadi memahami qanaah dari tamak. Tamak itu bahasa Arab toma, ta mim ain. Jadi qanaah itu lawan dari tamak. Begitu ya. Tamak ini apa? Tak pernah puas terhadap harta benda dunia. Jamaah. Orang qanaah terhadap harta benda dunia dia puas. Ini udah cukup. Kalau mau diikut-ikuti, mana ada selesai-selesainya jamaah. Udah ada ini mau itu, udah ada itu mau ini. Sekarang ku tanya lagi lah sama kita laki-laki ini, mau kawin lagi enggak? Apalagi awak nengok sekarang, perempuan sekarang muda-muda, behenol, gadis-gadis, bohai. Modal satu handphone aja dapat sekarang nih jemaah. Dapat mudah. Kawin lagi lah dia. Kata dia sunnah Rasulullah. Kawin lagi lah dia 3, 4. Betulkah kau ni sunnah Rasulullah atau tamak kau ni dah? Mengapa ini saya contohkan? Kita laki-laki. Perempuan ni, perempuan ni memang gelupur nih kalau nengok pakaian diskon. Nanti bang, pulang agak siang sikit, bawa bini tempat jualan yang cuci gudang, katanya. Diskon 89%, beli 1 dapat 10. Menggeletar bini awak, bang, singgah dulu bang, singgah, katanya. Padahal pakaian tu masih ada lagi di luar. Inilah tamak. Inilah tamak. Jadi memahamkan qanaah bukan maknanya ini enggak usah itu. Tidak. Dah ditamak jamaah. Maka keluar cakap orang tua-tua kita dulu, asalkan ada apapun pada. Yang diperlukan kan nasinya, bukan piring cepernya. Yang diperlukan kan airnya, bukan gelasnya. Jamaah. Sibuk kali dia mau cari gelasnya antik nih. Kau makan gelas tu rumah. Gara-gara mencari gelas tadi itu berkelahi laki bini. Kena laki kata yang sini, bini kata yang sana. Qanaah bukan maknanya hidup merana, tetapi dia memahamkan mudahnya dari tamak. Kita tak tamak. Apa tamak? Tak pernah puas. Ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Dah, seterusnya.
pernah dengar cakap daur ulang? Daur ulang. Pernah dengar jemaah? Daur ulang. Pernah? Itulah qanaah. Contohnya, saya tak tahu sekarang. Mamak-mamak zaman dulu, kain perca bisa jadi macam-macam. Perca itu masih berguna tidak sebetul-betulnya? Kalau waktu kita jahit perca itu dibuang tidak? Kena buang. Tapi tidak, dia qanaah, pandai mengolahnya jadi keset. Belakangan dijual orang pula jamaah keset tadi. Itu qanaah, itu contoh qanaah jamaah. Lah, sekarang gerak daur ulang ini menjadi gerakan dunia. Menjadi gerakan dunia. Dan Indonesia kena imbas positifnya. Di Indonesia ada kotoran kita itu jamaah di satu tempat diolah jadi pupuk, jadi gas. Maka ada desa di Indonesia, gas itu dialirkan ke rumah-rumah berasal dari septic tank kampung itu. Karena kotoran kita menghasilkan gas. Lantas kotoran itu juga diolah menjadi pupuk. Inilah qanaah. Jadi qanaah ini jamaah bukan makna hidup menderita. Yang tak ada tak dicari, yang ada dicukupkan terhadap benda-benda dunia. Itu yang kedua. Jadi memahamkan qanaah dari tamak, mudah kita paham. Yang kedua, qanaah itu daur ulang. Lah, yang ketiga, jamaah, ini supaya jangan salah. Terhadap pahala pula tak boleh kita qanaah. Terhadap pahala wajib tamak, tak pernah puas. Ini kita lucu. Terhadap harta dunia tak pernah puas, pahala ini aja pun dah cukup. Lu dah tengok tu. Terbalik. Jadi qanaah itu yang tak ada tak dicari, yang ada diolah sebaik-baiknya. Jamaah, awak buang-buang, tak berharga pun. Rupanya batang pisang bisa jadi sayur ya? Bisa. Dan mahal. Iya, ku pikir. Tempat awak buang-buang. Karena tak pandai ngolah dia. Ini kurasa ini kena qanaah juga ini. Karena tak pandai ngolah, durian yang sudah tak bisa dimakan tadi dibuangnya. Tak pandai dia ngolah. Tapi yang pandai ngolah bisa enggak? Jadi apa? Pekasam jadi sambal jamaah. Itulah qanaah tu. Ini cocok ku contohkan setelah tadi kain perca. Bagi orang dia tidak diolahnya jamaah. Diolahnya jadi sambal. Itu contoh qanaah. Jadi qanaah ini bukan hidup menderita, bukan hidup merana, bukan. Yang tak ada tak dicari, yang ada dicukupkan benda. Terhadap pahala kita wajib tamak. Namun sayangnya sikap kita tidak bijak. Pahala kita qanaah, kata benda dunia kita tamak. Ini tu balik-balik jamaah. Ini yang buat hidup tu susah. Tak bisa tidur nih. Tak bisa tidur. Kerana tetangga yang baru pindah tu dah masuk kulkas pula rumah dia lagi. Baru pindah dia. Kulkas masuk. Waktu pindah tu intip-intip apa barang pindahan dia. Ini. Apa kerja dia? Kerja orang. Diurus. Kalau dia kerja sini, gaji sekian nih biasanya. Kawan aku pernah juga kerja situ. Macam dia jabatannya. Sekian. Tapi kok rumahnya mewah kali. Macam petugas pemeriksa keuangan dia mau ngurus harta orang, tak bisa tidur. Tapi setelah tetangga tadi yang baru pindah ngundang dia, bilang baik kali tetangga itu ya. Awak pulang kemarin dibawainya ini baik. Tengok aja mak. Tak bisa tidur. Qanaah tu bisa tidur aman. Yang ada buat, yang tak ada udah habis apa lagi jemaah. Itu kata Khalifah Umar. Jadi semua harta tiada yang lebih utama selain daripada
Qanaah. Apa tu? Tak mencari yang tak ada, mencukupkan apa yang ada. Ya, ini terhadap harta. Pahala tak bisa gitu. Kata Rasulullah, kun wara'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa hibbalin nas ma tuhibbu li nafsik, takun mu'minan wa hasin mujawarata man jawaraka, takun musliman, wa aqillat dhahika fa inna kathratat dhahiki tumitil qalba. Kata Rasulullah, waraklah engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang paling mengabdi kepada Allah. Qanaahlah engkau, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sukailah untuk orang lain apa yang engkau sukai untuk dirimu, niscaya engkau menjadi mukmin yang sempurna. Ini jangan disalahpahami. Sukai untuk orang lain apa yang kau sukai untuk dirimu, kau pasti jadi mukmin yang sempurna. Syaratnya apa yang kita sukai itu tidak boleh berlawanan dengan ajaran agama. Jamaah, kita sedang tidur, tiba-tiba tetangga manaskan keretanya, suka enggak? Tanyalah sama diri kita, suka enggak? Kalau tak suka, jangan buatkan begitu ke orang. Awak sedang tidur, tetangga menghidupkan musik di rumahnya kuat-kuat, suka enggak? Kalau tak suka, jangan buatkan begitu ke orang. Jamaah, malu kita. Kita wirid di rumah, pakai mic, kuat pula tu keluar. Belum lagi tahlilnya kuat-kuat. Masih ada lagi tahlil pakai gigi 1, gigi 2 tu sekarang? Masih kuat pula. Hai Allah, hai Allah, hai Allah. Tetangga sebelah tu, mak dia barusan jatuh tadi pagi, jadi sekarang tergeletak, sakit kepala. Kenapa kuat kali suara ni? Enggak nyaman jamaah, enggak nyaman. Kenapa kuat kali? Cuma dia tak berani bilang, kerana takut kualat nanti. Padahal ini terlarang, Rasulullah melarang ini jamaah, dilarang. Hajab kali kerana kita ni tak tahu hadis-hadis begitu tu. Suara Umar tu bangsa kuat. Rasulullah bilang, pelankan suara kau. Khalifah Umar sedang sembahyang, habis sembahyang bilang Rasulullah, sembahyang kau, pelankan suara kau. Entah-entah tu ada yang sedang istirahat, tidur, kata Rasulullah. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini kita pula bukan tanggung. Belum lagi kalau tetangganya non-muslim, makin kita kuatkan, kerak neraka ni. Ya Allah, ya salam. Apa urusan kita tentang itu? Jamaah, mengapa tak bisa kita elok dalam berkehidupan sama manusia ni menurut ajaran Rasulullah Muhammad SAW? Jamaah, kuat-kuat, ribut. Belum lagi nanti kalau pesta nikah pagi marhaban, suaranya tu, loudspeakernya tu. Ya Allah, Rasul tak ajarkan itu. Sampai dicontohkan oleh Rasulullah, hidup orang mukmin ini, khairukum khairun nas anfa'ukum linnas. Manusia yang paling baik di antara kalian, yang paling bermanfaat bagi manusia. Tengok jemaah. Pusing kepala kita ini. Ini saya mau bagi tahukan. Jadi kata Rasulullah, cintai, sukai untuk orang lain apa yang kau cintai untuk dirimu, yang kau sukai untuk dirimu. Kau jadi mukmin yang sempurna. Nyuci kereta dia, airnya ke mana? Apa dia? Nyusahkan orang. Lainnya kalau di jalan tadi memang ada paritnya, masuk dia ke parit atau itu lain hal. Ke halaman rumah orang. Coba dulu. Alah payah kali dia tu, kalau air kayak gini aja pun dia perhitungan kali. Bukan perkara perhitungan. Sekarang kalau kau dibuatkan gitu, mau enggak? Itu aja, jemaah. Ya, ini Rasulullah bilangkan demikian. Dah, baik, kita teruskan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi muslim yang sempurna. Buat baik sama tetangga. Ini Islam sama Islam tak nampak. Ajaran Islam tu jamaah
bertetangga tu tak nampak sesama Islam. Sampai dalam hadis Rasulullah dilarang air cucuran atapmu mengenai milik tetangga. Jangan rumahmu lebih tinggi dari rumah tetangga apabila itu mengakibatkan terganggunya sirkulasi udara ke rumah tetangga. Rasul ajarkan itu. Awak tanah tetangga awak telap. Bunga awak tanam di halaman tetangga tadi. Sikit-sikit diambilnya. Coba jamaah. Itu yang sudah pernah saya ceritakan di sini. Malah bukan tanah tetangga kita ambil, tanah rakyat kita ambil. Parit tu kita jadikan teras. Ya. Tanah siapa parit tu? Coba jam. Tanah kita tu. Kan bukan. Kita tutup parit tadi. Apa hukumnya tu? Haram. 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 Makanya sekarang wali kota bongkar itu semua, nggak ada yang bisa menuntut. Menuntutlah, macam mana nuntutnya? Dan wali kota berani. Mengapa berani? Karena secara negara itu memang punya negara. Macam mana nuntutnya? Di dunia saja udah jelas kita salah, apalagi di akhirat. Cak dulu jamaah. Menutup itu. Jadi tak suka kita begini sama kita, jangan lakukan sama orang lain. Sama tetangga buatlah baik, buat bagus-bagus jamaah. Dengan catatan itu masih sesuai ajaran agama. Kalau tidak jangan jamaah. Tetangga mau minum khamar, minum gelas pula sama awak kasihkan. Awak bantu pula lagi tambulnya. Ini ada pula lagi nih, kata dia. Ikan kami semalam. Ambil, kata. Buat baik awak mata tangga, itulah kaji subuh tadi, katanya. Awak pula dialaskan ya jamaah. Tak ada tu salah tu. Yang gitu-gitu tu. Ya. Tapi tetangga mau kenduri, kurang gelas. Di rumah kita ada 3 lusin, pinjamkan apa? Cuma kalau minjam tahu diri, pecah ganti. Ini udah pecah, pulangkannya. Ya kan kurang 1 nikah, kata. Bukan kami yang mecahkan uak yang datang tadi. Kan dia ada datang acara kau. Ya gantilah. Ini maka kadang-kadang orang malas bantu orang lain, tidak bertanggung jawab jamaah. Ya. Dan sedikitkanlah tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati. Jangan enggak ketawa. Ketawa jamaah. Karena ketawa itu menghasilkan hormon yang membuat badan menjadi segar. Kan lucu, sampai di Jepang itu ada sekolah cara ketawa. Karena mereka itu workaholic. Orang yang sibuk kerja saja, jadi kurang berkawan, kurang berseloroh. Makanya angka bunuh diri di Jepang itu tinggi. Termasuk yang muda-muda aja mah, karena sibuk kerja saja, ke sana terus. Istilahnya workaholic jamaah. Sibuk kerja saja, tak pandai ketawa. Sampai ada sekolah khusus ketawa. Kita tidak ketawalah, karena itu menghasilkan. Makanya orang kalau ketawa segar badannya apa enggak? Segar. Mana ada orang ketawa terus nangis dia? Enggak ada jamaah. Entahlah kalau sinetron. Awak ada kesegar badan. Tapi kalau ketawa saja, itu dilarang agama. Karena bergembira segembira-gembira membuat kita menjadi lepas pengawasan. Bahasa orang lepas kontrol. Itulah yang disebut mati hati, mati rasa jamaah, lepas kontrol. Jadi jangan tak ketawa. Ini kalau udah ngaji tak mau ketawa lagi, ketat aja muka, macam dia lebih paten dari Rasulullah lagi. Rasulullah ketawa, Rasulullah seluruh. Tapi ialah pula tidak tidak matilah hati kalau begitu jamaah. Ketawalah pula. Itu hasilnya, itu sebetulnya tak perlu pun hasil penelitian sampai halus-halus sekali, kita pun dapat merasakan kalau ketawa itu segar badan jamaah. Itu dibilang orang awet muda. Kalau ditengok hidup yang susahannya dia, tapi bangsa penggembira. Tengok umur, kalau tengok KTP dah 70, kalau muka macam 50, 60. Padahal
aku tak jumpa, cuma aku nengok di video di internet. Usaha dia memperbaguskan arloji jamaah, udah puluhan tahun itu usaha bapak tu di Bogor sana. Udah 70 tapi tengok tak nampak 70. Itu kalau melamar gadis masih laku lagi tu. Jamaah, masih orang melamar yang tua-tua ni dapat kadilah. Masih kulang lagi video tu, kulang jamaah. 70 umur jamaah. Muda, nampak muda lagi. Jadi itu dia, maksud saya tak tahu apa pula amalan hidup dia. Tapi maksud saya jangan tak ketawa. Awak ni orangnya bangsa tak ketawa ustaz. Pindah ke warga negaraan. Pindah ke negara bangsa ketawa. Dia pindah. Biar segar kita, segar. Tapi banyak ketawa mematikan hati. Sebab kalau orang gembira, terus gembira, itu biasanya lepas kontrol tu jamaah. Biasanya. Makanya agama larang kali, jangan gembira terus. Itu nanti dia lepas tuh. Lepas pengawasan. Secara negatif agamanya udah jelas salah. Tapi nanti jamaah, itulah yang bangsa mudah dihipnotis. Gembira kali, sedih kali. Ini mudah membuat jin merusak manusia. Karena gembira kali itu lepas tali itu jamaah, lepas ikatan itu, lepas kontrol itu. Hadis Rasulullah. Berikut nasihat Khalifah Umar. Dan kulihat semua kebaikan, tiada yang lebih utama selain nasihat. Apa nasihat? Jujur dalam berbuat. Itu yang dimaksud dengan nasihat. Jujur dalam berbuat. Jujur tak susah jamaah. Tak susah jujur, tapi udah biasa mulut tu menipu. Kadang-kadang dia menipu di depan kita. Padahal kita tahu dah jelas dia salah, tetap juga nipu. Berat jamaah. Beratnya nanti waktu sakaratul maut. Maka aku bilang jangan pura-pura. Tapi tak semualah mesti kita jujurkan. Pada masanya perlu kita tadi bertaktik dan strategi. Selalu dicontohkan ulama begini. Si fulanah mau disakiti orang, saya menghadap ke timur, ini menghadap ke timur, belakang saya barat, tiba-tiba datang saya, wak, tolong awak lah awak mau disakiti orang wak. Okey, masuk kau ke dalam. Okey, Cemana caranya supaya saya tidak menipu? Saya bertaktik strategi, serong aku sikit, entah ke tenggara, entah ke barat daya. Ya jemaah, serong saya sikit. Yang ngejar pun datang. Wak, nampak si Fulan lewat sini, wak. Lewat sini tak ada, aku bilang. Nipu saya. Lewat sini tak ada, aku bilang. Karena aku tak lagi menghadap ke timur, aku dah serong ke tenggara. Lewat sini tak ada, aku bilang. Tak ada. Ada nipu situ? Nipu tak? Lewat sini tak ada, aku bilang. Orang aku ke tenggara. Tadi pas aku hadap ke timur ada lah lewat. Aku tenggara gini. Lewat sini tak ada, aku bilang. Ini kesannya seperti nipu, padahal tidak. Kita sedang menyelamatkan nyawa orang. Jamaah. Jadi nasihat itu jujur dalam berbuat. Meskipun ada orang salah paham. Oh, jujur-jujur aja, Pak. Kenapa? Malas awak sembahyang, maka awak nggak mau sembahyang nih. Itu bukan jujur, itu keliru. Jujur itu dalam yang baik, dalam yang buruk begini lawan. Karena dia berlawanan dengan agama, maka jangan dipeturutkan. Jadi nasihat itu jujur dalam berbuat. Kebajikan ada dua, yaitu silah artinya perhubungan, dan ma'ruf artinya kebaikan. Adapun perhubungan maksudnya adalah perbuatan sukarela, mengorbankan harta dalam segala yang terpuji tanpa keinginan balasan dari manusia. Ringkasnya silah. Silah bahasa Indonesia silat. Jadi silat bahasa Indonesia itu silah. Sod lam tabulat. Apa arti perhubungan? Perbuatan sukarela mengorbankan harta dalam segala yang terpuji tanpa ada keinginan balasan, memberi tak harap kembali. Buat saja jemaah yang baik-baik.
Buat yang baik-baik. Ini bulan Maulud nih. Kita udah, seingat saya pernah nyampaikan jamaah sama kita. Perbuatan baik Allah balas berganda-ganda. Tapi ada kalanya perbuatan baik itu digandakan Allah lebih bergantung tempat dan waktu. Contoh, berbuat baik di tanah suci beda pahalanya dari berbuat baik di luar tanah suci. Berbuat baik di bulan Muharram beda pahalanya dari berbuat baik di bulan Ramadan beda pahalanya dari berbuat baik di luar Ramadan. Itu ada waktu. Sekarang sedang bulan Maulid, dia teringat ni bulan Maulid. Aduh ya Allah, padahal dia sudah biasa sedekah. Dilebihkannya sedekah di bulan Maulid ini karena cintanya kepada Rasulullah. Maka pahalanya lebih. Udah biasa dia, tak ada orang yang tahu, udah biasa dia sedekah kepada anak yatim, orang susah, biasa. Tapi dilebihkannya sebagai wujud cinta dia kepada Rasul. Karena Rasulullah itu yatim. Kasihan pula awak. Alhamdulillah awak tak yatim, ayah mak ada. Ya udah tua begini, biasalah pula ayah mak meninggal. Itu biasa jamaah kan. Dah ini, tapi harta awak banyak, lebihkannya sedekah. Jamaah, tanpa harap kembali. Perhatikan kalimatku. Tanpa harap dan tak usah khawatir, Tuhan pasti balas di luar fikiran kita balasan Tuhan itu, jamaah. Maka kalau memberi usah pikir-pikir. Katanya Pak, kalau kita rajin sedekah datang tu balasan lebih. Awak udah kasih rajin sedekah tak datang-datang katanya. Itu salah. Karena mengharap kembali. Kasih aja mah. Usah tunggu-tunggu, lepas pikiran tu, lepaskan aja mah. Ada-ada saja nanti cara Allah Taala. Tak usah harap. Itulah disebut silah. Bersabda Rasulullah Muhammad SAW, jubilatil qulubi, salah harokatnya itu. Jubilatil qulubu. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaa ilaiha. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi, bukan wa bughdu, itu salah. Wa bughdi. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Tabiat hati, kata Rasulullah, tabiat hati manusia menyukai siapa saja yang berbuat baik kepadanya dan membenci siapa saja yang menjahatinya. Ini sudah tabiat manusia. Maka kalau kita mau disukai orang, buatlah baik, asal jangan bercanggah dengan ajaran agama. Orang tua-tua kita kata dulu, tangan mencincang, bahu memikul. Memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Jadi kita menerima resiko perbuatan kita sendiri, jemaah. Orang membenci kita tanpa kita pernah berbuat salah, tak usah risau. Orang membenci kita karena orang salah faham kepada kita, tak usah risau. Yang harus diwaspadai, jangan sempat kita berinisiatif secara sengaja membuat buruk kepada orang lain. Itu jemaah. Itu yang harus diwaspadai. Jangan secara sengaja kita buat buruk pada orang lain. Bahwa orang salah faham kepada kita, bahwa orang menjahati kita, itu biarkan urusan dia, jemaah. Jangan nanti kita bilang, awak udah rajin sembahyang Pak. Puasa memangnya lah. Alhamdulillah ada rezeki, pernah awak udah haji, umrah pun udahlah. Tak pernah awak buruk. Tapi salah aja awak sama orang. Apa salah awak Pak? Tak ada salah kau. Udah usah cari-cari salah sendiri. Sekarang masuk ke agama. Siapa manusia terbaik menurut kita? Rasulullah Muhammad. Suka orang semua sama dia? Enggak. Saking enggak sukanya, terusir dia. Aku tak membuat kalimat diusir. Terusir beliau dari kota Mekah sampai mati tak balik ke Mekah. Coba lah gitu. Jadi jangan bilang, apalah salah aku Pak, sedih kali aku rasa Pak. Apa sedih-sedih? Orang awak tak ada salah. Awak alhamdulillah zahir rajin sembahyang, rajin puasa, rajin membantu, rajin wirid, rajin arisan, rajin. Tak ada masalah dah. Tapi orang benci aja sama kita. Enggak usah cari-cari salah diri, teruslah berbuat baik, tambahlah kebaikan itu. Yang penting jangan sengaja berbuat jahat, jamaah. Ya, usah cari-cari.
Salah jawab Pak, dipitnahnya awak Pak. Udah dibilang kau sama dia orang gila. Dah dibilangnya kau orang gila. Memang belum Pak. Rasulullah dibilang gila, kata awak. Rasulullah dibilang gila. Yang bilang gila itu tubuh sendiri. Ya suku Quraisy itu kan tubuh sendiri Rasulullah. Aku yang bilang aku gila orang Aceh, orang Padang, orang Melayu, orang Papua, orang Banjar. Apa masalahnya? Yang bilang gila awak si Hasibuan itu juga. Kan ngeri itu, kira-kira begitu jamaah. Misal kata, kita belum dibilang orang gila, Rasulullah dibilang gila, dibilang penipu, dibilang tukang sihir, dibilang pemecah belah keluarga. Gara-gara kaulah laki pisah dari istri, istri dari suami dia, anak dari orang tua dia. Itu sampai ke Rasulullah. Udah begitu kita dibuat orang? Udah belum? Ya santai aja lah, udah apa lagi? Pesta nikah anaknya Pak, nggak diundang nyawa. Ya apa masalah nih? Ya. Itu pula jadi soal. Itu gara-gara abang semalam tu diajak laki dia akan ngajak carikan alat-alat untuk keperluan nikah, tak mau. Itulah maka tak diundangnya. Laki bini pula berkelahi. Masalahnya apa? Rasulullah semua. Bahkan 3 tahun di boikot Rasulullah. Tak boleh berniaga, tak boleh bertransaksi, tak boleh tinggal di Mekah. Rasulullah nun pergi ke bukit-bukit. Itulah dalam tarikh awal ibtidaiyah dulu guru terangkan sampai Rasulullah ikat perutnya pakai batu, menahankan supaya perut itu jangan ke depan gitu, jangan diikat Rasulullah begitu. Jadi yang terpenting jangan kita sengaja berbuat buruk sama orang lain. Ya. Di dalam kebajikan terkandung kepuasan manusia dan di dalam takwa ada kerelaan Allah Ta'ala. Maka siapa saja yang mampu menggabungkan keduanya, maka sempurnalah kebahagiaannya dan meratalah nikmatnya. Kita teruskan. Kebaikan ada 2, yaitu perkataan dan perbuatan. Adapun perkataan itulah perkataan yang santun dan baik serta tutur kata yang penuh kasih. Sedangkan perbuatan baik adalah menggunakan nama baik, mencurahkan pertolongan kepada siapa saja yang sedang berduka. Perkataan yang santun tak bisa pukul rata. Satu tempat perkataan ini santun, tempat lain tidak. Satu suku mengata ini santun, satu suku tidak. Sila Pak, makan. Santun tak? Santun. Orang Medan, kau kan lapar kau tadi, makan kau. Nggak makan mati kau nanti. Santun nggak nih? Kalau kata orang tak santun, tapi orang Medan gini. Kan kayak gini orang udah biasa lah itu. Makan kau makan. Mau pergi kita nih. Enggak makan kau saya ikut kau. Lah satu sisi tak, satu tempat tak begitu pula. Makan, sila. Monggo Mas, jangan dimakan. Loh, awak bingung. Jangan dimakan gitu. Tapi nyuruh. Apa nih? Rupanya bahasa Jawa jangan itu sayur. Monggo jangan dimakan gitu. Ini kalau cara Peramli kan ngamuk lah udah nih. Mau maksudnya sayur ya dimakan. Jadi tak sama aja. Namun tetap itu santun. Jadi tak bisa disamakan. Ini coba nih. Dedi pegang kepala Bang Nuh. Masih Nuh pegang kepala Dedi, pegang. Kalau enggak ngamuk dia. Tapi orang Arab tepuk-tepuk kepala tak apa-apa aja mah. Kok kemana kau semalam aja? Tak biasa. Santunkah itu? Tidak bagi kita. Tapi santun bagi mereka. Itu namanya lokal setempat, tak sama aja mah. Biasa orang Arab. Mana? Orang Arab itu walau kepada ulama kita pegang kepalanya, kita cium keningnya, santun. Yang dipegang, awak cium keningnya, santun, tak apa aja mah. Memang begitu. Di sini, jangan coba. Ini kepalaku dipiltra nih, katanya. Filtra. Ini kepalaku dipiltra nih, katanya. Jadi maksud saya, santun itu tetap. Cuma satu-satu daerah cara santunnya beda. Jadi jangan diukur oleh kita.
tak sopan orang sini. Oh, tak bisa. Masing-masing itu beda, ya, jamaah. Akhirnya kata Khalifah Umar, kulihat semua makanan tiada yang paling lezat selain bersabar. Sedangkan kita tahu Khalifah Umar itu perampang. Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke Madinah sembunyi-sembunyi, tersuruk-suruk. Tapi Umar tidak. Di depan Ka'bah dia deklamasi. Siapa suami mau pisah dari bini dia, orang tua mau pisah dari anak dia, ni Umar mau hijrah ni, main kita, tapi jangan di sini dah, agak jauh sikit. Cuak jamaah, cuak. Ini baru PS. Ini baru betul-betul PS nih. Tak ada yang berani. Tiba-tiba Khalifah Umar ngomong gini, semua makanan tiada lezat selain sabar. Kalau menurut pemahaman kita, Khalifah Umar itu salah tidak? Salah. Karena menurut kita sabar itu tak marah. Itulah yang salah itu. Padahal sabar bukan tidak marah. Sabar itu tepat bersikap. Ini kita kadang-kadang salah. Sabar itu tak marah. Ada pula kajian lebih parah lagi. Sabar itu 3 kali aja. Dah lebih 3, hantam. Salah jamaah. Ya, saya sudah bagi tahu apa yang disebut sabar. Sabar itu memiliki 3 pilar. 1, mengendalikan diri dari marah terhadap ketentuan Allah. Itu dia. Jadi ketentuan Allah begini, jangan marah awak. Ya udah, macam mana lagi? Tapi yang salah sikap kita ketika ketentuan Allah begini, kita sabar, tidak berinisiatif. Itu salah. Contoh. Ini kita ikutkan ini dulu jamaah. Rumahnya bocor, ketentuan Allah tidak? Tak marah, ya udahlah, diam aja. Sabar aja, Pak. Ini yang salah. Terhadap ketentuan Allah rumah itu bocor, kita terima, itulah sabar. Tapi Allah suruh kita berfikir bagaimana supaya tidak bocor. Tahu-tahu dia berpaham. Kalau ditempel supaya tak bocor, berarti tak sabar. Karena melawan ketentuan Allah. Inilah salahnya. Sakit, ketentuan Allah tidak? Terima. Ya kau tak terima macam mana? Sabar. Tahu sabar obat? Itu yang salah tu. Saya teruskan contoh berikut. Miskin, ketentuan Allah tidak? Jadi tahu sah kerja. Karena kalau kerja berarti awak tak sabar, melawan ketentuan Allah. Ya tidak, miskin satu hal, sakit satu hal, rumah bocor satu hal, usaha kita satu hal yang lain lagi pula, dan itu diperintah oleh Allah. Jadi terima ketentuan Allah dah begini, apa yang harus kita lakukan? Itu sabar. 1. Apa lagi sabar kedua? Menahan lidah daripada berkata kotor. Serta anggota tubuh ditahan dari seumpama menampar pipi dan mengoyakkan pakaian dan menjerit dan menghitamkan wajah dan meletakkan seumpama tanah di atas kepala, di atas seumpama kepala. Ini tanda tak sabar. Sangkinkan sedihnya dia dapat musibah cabik-cabik rambut. Sangkinkan sedihnya dia mendapat musibah nendang sana nendang sini. Maka itu dalam Islam kalau sedang musibah haram hukumnya meratap. Ya. Siapa saja yang memenuhi pilar ini, dia akan memperoleh keutamaan sabar yang bernilai setengah iman. Ini saya baca cepat jamaah ya, karena keterangannya sudah hampir sama. Dan berubahlah cobaan menjadi semata-mata kebaikan. Sabar itu terbagi-bagi. Ada kalanya sabar terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Kayak gini dibuat orang sama awak, sabar. Tapi jangan tak menghindar. Itu salah. Dan sabar terhadap perbuatan yang bukan dilakukannya. Kan bukan kelakuan kita. Tiba-tiba banjir, kena ke rumah kita. Sabarlah. Cara sabarnya macam mana? Bisa rumah ditinggikan, bisa dipasang goni pasir tuh untuk penghalang air dan seterusnya. Adapun sabar terhadap perbuatan yang dilakukannya terbagi 2 pula, yaitu sabar terhadap segala yang diperintahkan dan dilarang Allah Ta'ala. Ini sudah saya terangkan berkali-kali. Kita tolong dimatikan.
Sedangkan sabar terhadap perbuatan yang bukan dilakukannya, itulah sabar atas derita, menanggung ketetapan Allah Ta'ala dalam menghadapi kesulitan yang terjadi. Dan kita sudah punya modal sabar itu, jamaah. Contoh, bangun sembahyang subuh itu mudah susah? Susah. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah mudah. Jamaah, itu sabar itu. Yang lebih dahsyat dari itu contohnya lagi, puasa Ramadan. Mudah susah? Susah tu jamaah. Nahankan tak makan tu bukan mudah itu. Susah kali itu. Tapi sudah kita lakukan. Ada yang lebih lagi dari itu. Macam kita orang Indonesia. Bukanlah pula orang penduduk Makkah pula. Macam kita orang Indonesia. Mau pergi tunaikan ibadah haji. Berapa juta sekarang? Katalah 30-40 juta. Mudah susah? Susah, tapi sanggup kita lakukan. Artinya kita sudah punya modal sabar. Tinggal modal itu didagangkan, diputarkan agar menghasilkan keuntungan. Mudah? Tidak. Sebab tak mudahlah maka keluar surat Wal Asri. Ujungnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasaw bis sabri. Saling ingatkan kalian dengan berbuat sabar. Berat. Karena itu perlu perhatian dari setiap orang membantu kita supaya sabar. Maka tawasaw itu saling, jamaah. Nah, ayo sama-sama kita berlomba dengan diri kita masing-masing agar lebih baik lagi. Saya begitu, kita begitu, suami kita, istri kita, anak, orang tua kita, agar lebih baik lagi. Pagi ini sampai sini dulu. Lepas ini kalau ada hal kita bincang dulu jamaah ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.